seorang penyandang disabilitas. Orang-orang pada mengucilkan saya, sepele lah dengan saya gitu. Saya diajaki pas saya pergi musola itu pernah juga anak-anak ketika itu meneriakkan orang buta, orang buta. Bahkan saya pernah dikalungi sama ban dalam sepeda itu di leher saya. Wah, sangat terpukul sekali. Saya itu sempat, maaf cerita, saya mau bunuh diri gitu ketika itu. Karena pasien gigit ini tidak ada karena pandemi. Sekarang istri saya berjualan kerupuk di jalan, pinggir-pinggir jalan gitu, Pak. Saya lihat tunanetra ini membaca Al-Quran sangat minim, Pak, termasuk istri saya. Kalau orang yang normal bisa baca Al-Quran, kenapa tunanetra tidak? Sewaktu itu, Pak, Al-Qurannya cukup mahal sekali, Pak. Satu set itu 30 juz itu waktu itu 3 juta, Pak. Tersentuh untuk mau belajar Al-Quran, itu di mana tuh? Saya sempat di Jakarta, waktu itu namanya Jambore, Pak. Di Jakarta itu banyak yang bisa baca Al-Quran, 201 sampai 2 dari kita. Kalau masalahnya cukup banyak, Pak. Kalau tunanetra jual nampang mereka nggak boleh, orang melihat boleh, Pak. Ke kampus, beberapa kampus tidak boleh tunanetra masuk di sana. Tunanetra nyimpan di bank pun uang, kalau ada uangnya nggak bisa, Pak. Dulu juga tidak bisa berkuliah, tidak boleh tunanetra berkuliah. Yang mendapat PKH itu, Pak, ada namanya program keluarga harapan. Itu sangat sedikit sekali tunanetra yang mendapatkan. Jadi anak saya yang nomor 2 nggak saya kuliahkan, Pak, karena nggak sanggup saya gitu. Ya contoh, Pak, kita mengambil perumahan nggak boleh, Pak, kredit perumahan. Alasannya? Makanya sampai sekarang tunanetra itu nggak punya rumah, Pak. Bahkan mengambilkan kendaraan anaknya kalau atas nama tunanetra itu tidak bisa. Bahkan kita, BPJS Kesehatan kita ada yang dicabut. Nah, jadi sekarang ini kami suruh kawan-kawan datang ke Puskesmas untuk pura-pura berobat. Apa bentuk perjuangannya? Kita melakukan audensi Audensi dengan DPRD, Ya. dengan gubernur. Sudah diterima, Pak, diiyakan, akan digodok. Terakhir semalam, Pak, di bulan 8 tanggal 5 kalau nggak salah saya, tahun ini, Pak. Bahkan perda ini kami ajukan mulai tahun 2013. Pas pemilu aja kadang, Pak, yang mau ramai orang di sini mau peduli gitu. Setelah pemilu dan bunyi gitu, Pak, ya kan. Pak Ijek juga pernah, Pak Edi Rahmayadi juga pernah. Waktu itu Bapak Gubernur memarah-marahi ASN, Pak, yang tidak tanggap itu. Iya. Semuanya bilang siap-siap. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak boleh sebutin nama lengkap Bapak? Nama saya Khairul Batubara, Ketua Pertuni Sumatera Utara. Bapak lahir tahun berapa ya, Pak ya? Tahun 1967 1967 di Kabupaten Hasahan. di Kabupaten Hasahan. 1 Januari. 1 Januari. Kapan tepat Bapaknya pindah ke Medan? Pindah ke Medan tahun 94. Apa yang menyebabkan Bapak pindah dari kampung tempat kelahiran ke Medan? Oh, dulu begini, saya dulu cerita Pak. seorang penyandang disabilitas dalam kategori keterbatasan penglihatan. Jadi kalau di kampung itu orang-orang pada mengucilkan saya, sepele lah dengan saya gitu. Jadi ketika itu saya mencari tahu di mana ada lembaga yang memperhatikan penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Ketika itu saya ketemu dengan orang dinas sosial Provinsi Sumatera Utara. Lalu saya diarahkan sekolah di Balai Pelatihan Tebing Tinggi. Lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Setelah itu saya merantau ke Medan setelah selesai pendidikan. Datang ke Tebing tahun 92 awal. 94 saya selesai. Baru saya bekerja sebagai juru pijat di Kota Medan waktu itu. Oke Pak. Jadi disabilitas ini memang dari bawaan lahir Pak ya? Memang bawaan lahir. Lahir ya. Apa yang Bapak rasakan ketika masih berada di kampung orang mensepelekan Bapak? Karena saya kemana-mana
nggak boleh. Kata kadang-kadang saya diajaki pas saya pergi musola itu pernah juga anak-anak ketika itu meneriakkan orang buta, orang buta. Bahkan saya pernah dikalungi sama ban dalam sepeda itu di leher saya. Pas saya berjalan itu dikalungi gitu. Nah jadi, kalau gini saya nggak mungkin lagi saya tinggal di kampung ini. Saya pasti cari tahu. Alhamdulillah saya sampai sekarang itu setahun sekalipun saya susah pulang kampung. Pada masa kecil, penglihatan itu di masa kecil Bapak memang sama sekali tidak bisa melihat? Dikit aja. Jadi setelah saya ke tebing ada operasi massal di rumah sakit Aji, itu bisa operasi sebelah. Itu pun tidak juga sempurna seperti orang awas. Sekarang sekitar 2 meter lah bisa melihat orang. Apa penyebab dari ini Pak? Boleh cerita? Penyebab tidak bisa ininya? Mungkin Saya nggak tahu. Saya tahunya sudah besar. Pas saya mau pengen sekolah nggak dibolehkan dengan orang tua. Kamu tidak melihat dengan sempurna gitu, nggak usah sekolah gitu. Bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak mengetahui bahwasanya keadaan saat itu ketika mau sekolah, dijelaskan dengan orang tua, oh ternyata saya tidak seperti anak pada umumnya. Bagaimana perasaan Bapak? Wah sangat terpukul sekali. Saya itu sempat, maaf cerita, saya mau bunuh diri gitu ketika itu. Sudahlah, saya nggak ada guna saya hidup. Saya sudah sempat mendekati sumur waktu itu. Cuman pas saya pikir-pikir, mungkin saya dapat bisikan, jangan gitu loh Pak. Di usia berapa itu Pak? Usia 9 tahun Pak. 9 tahun. Waktu Bapak dikucilkan lah ya, katakanlah dihina-hina sama warga, katakanlah hijrah ke Medan itu di tahun berapa ya Pak ya? Di usia Bapak yang keberapa ya? 28 tahun Pak. Oh 28 tahun. Iya. Berarti dari kecil sampai dengan usia 24 tahun Bapak di kampung Pak. Kampung ya? Iya. Informasi dari mana Bapak dengar bahwasanya di dinas sosial itu ada semacam pelatihan? Saya dengar dari kepala desa Pak. Iya, ada di Kisaran. Waktu itu saya berkunjung di Kisaran, sempat ikut pelatihan juga Kisaran 3 hari. Setelah pelatihan itu saya dikasih bebek 3 ekor gitu Pak. Untuk pembekalan saya, ternyata tidak berhasil dengan bebek itu Pak. Boleh Bapak jelaskan bimbingan seperti apa dari dinas sosial Kisaran itu Pak? Kalau dulu semacam ya seremonial aja sebenarnya Pak. Ya kita diingatkan bahwa penyandang disabilitas itu bisa gitu bahkan, tapi tidak ada semacam pendidikan artinya membuahkan hasil atau keterampilan gitu, nggak ada Pak. Saya dapat keterampilan itu kan dari tebing Pak. Setelah masuk di sekarang namanya unit pelayanan sosial. Kalau semasa saya dulu namanya Bina Guna. Situ 2 tahun saya dididik. Saya sekarang bisa memijit, itu aja Pak. Oke. Setelah dari mendapatkan bimbingan dari dinas sosial, Bapak dikasih apa tadi? Kasih bebek untuk usaha lah ya, untuk peternakan gitu ya. Peternakan ya. Gagal Pak ya? Gagal Pak. Seterusnya ceritanya? Ya saya itulah, makanya saya tahu dari situ bahwa ada sekolah tunanetra di Tebing Tinggi. Di sanalah saya mengikuti lebih kurang 2 tahun 3 bulan. Setelah selesai saya merantau Pak ke Medan ini. Oke, bicara di Tebing Tinggi, apa aja yang dikerjakan selama 2 tahun di itu Pak, di Tebing Tinggi? Ya, saya dulu ikut sekolah dasarnya dulu, belajar huruf Braille Pak ya kan, agar saya bisa sekolah seperti sekolah orang-orang yang pada umumnya, cuman menggunakan huruf Braille. Itu usia 28 tahun Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, 28 tahun, setelah itu saya sampai di situ sekitar umur 30 tahun hampir lah, kurang 2 bulan kalau nggak salah saya. Ketika itu
berikanlah pelajaran namanya Masage, Pak. Masage itu belajar tentang urat-urat. Jadi urat itu kan ada 666 urat. Kalau namanya pelajaran kami itu ada anatomi, fisiologi, patologi, Pak. Itu yang ngajar dokter, Pak. Oke. Nah, dari situlah saya mulai memijat, merantau di Medan, diterima. Waktu itu saya pertama tinggal di tempat orang yang beragama Nasrani, karena belum ada kenalan saya. Setelah saya 3 bulan di situ, ada pasien saya kusuk. Waktu itu dia Sebentar Pak, sampai di situ. Iya. Jadi di pelatihan itu secara agamanya campur ya Pak ya? Campur, Pak. Bukan Muslim aja ya? Bukan, Pak, campur. Oke, lanjut Pak. Ah. Waktu ada pasien tadi ceritanya. Iya, jadi ada pasien tadi mereka panik, kebetulan dia Muslim. Saya kusuk 3 kali, waktu itu dia stroke sebelah kiri. Ada perubahan. Baru diajaknya saya, dia orang yang kaya lah kalau menurut saya. Ya. Di tempatnya saya di ruko dia, dibuka usaha. Waktu itu saya punya anggota ada 5 orang. Buka usaha apa nih Pak? Usaha pijit, Pak. Oh. Nah, situlah saya. Maaf Pak ya, maaf nih Pak ya. Nah, Usaha pijit tunanetra. tunanetra, Pak. Jadi 5 orang karyawan ini tunanetra semua. Tunanetra semua, Oke, Pak. silakan lanjutin. Nah, disitulah saya kurang lebih 1 tahun. Sudah ada modal saya, langsung saya buka usaha. Pas buka usaha itu juga saya langsung berumah tangga. Ya, lalu Pak. Ntar lagi ada wawancara ya. Ya, ntar. Setelah saya buka usaha, menikahlah saya juga waktu itu sama teman saya sekolah juga, tunanetra juga, Pak. Jadi istri saya tunanetra juga. Dia seorang tunanetra dari kecil, Pak. Asal? Asal Simalungun. Oke. Suku Jawa asal Simalungun. Oke, terus Pak. Ya sampai sekarang saya dapat anak juga. Yang satu penglihatan juga agak kurang, Pak. Iya. Iya, kurang seperti saya, tapi dia masih bisa bawa kendaraan. Iya. Nah, yang satu alhamdulillah sehat. Sekarang saya kuliahkan di kampus Pancabudi, Pak. Masya Allah. Nah, Berarti anak berapa Pak? 2, Pak. 2. Cowok 22. Cowok 22. Oke, terus Pak. Lagi sekarang istri saya itu karena pasien pijit ini tidak ada karena pandemi, sekarang istri saya berjualan kerupuk di jalan, pinggir-pinggir jalan gitu, Pak. Sekarang ini? Sekarang ini. Oke. Kami setelah menikah buka usaha sendiri, Pak. Jadi sudah berpisah lah dengan marga Pani tadi. Ya. Kami buka usaha sendiri di 2 Pulau. tahun tadi Pak ya, 2 tahun Bapak kumpul duit, akhirnya buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri, Pak. Ya. Nah, jadi umur 32 sudah buka usaha sendiri. Waktu itu alhamdulillah lah, Pak. Yang berpikir bahkan ngantri-ngantri gitu, Pak. Itu di mana Pak ya? Di Pulau Brayan, Pak. Medan berarti ya? Medan, Pak. Sama Pane ini di? Sukarame, Pak. Apa yang Bapak lakukan waktu pindah ke Medan yang sebelum jumpa Pane ini? Bapak Pane ini? Itulah ada waktu itu kawan sekolah dia orang Kristen, Pak. Itu yang mengajak saya. Tunanetra juga? Tunanetra juga. Oke. Jadi saya tinggal di rumah orang tuanya. Waktu itu bahkan di rumah dia ada anjing itu 2 ekor, tapi saya nggak ada tempat, Pak. Saya tahan aja gitu, Pak. Berapa lama Bapak tinggal di teman Bapak yang 3 bulan. Non-Muslim ini? Hampir 3 bulan, Pak. Hampir 3 bulan kemudian? Nah, baru jumpa Pak Wani lah yang membawa saya gitu, Pak. Nah, Bapak ceritalah. Iya. Ya, bilanglah sini sholatnya susah. Kadang-kadang kita pas puasa juga sahurnya susah. Nah, itu Pak, dia ajak saya gitu. Apa yang Bapak lakoni dalam menjalankan kehidupan setelah punya usaha sendiri? Ya kita tetap aja menjalankan itu, Pak. Sampai sekarang juga masih itu, Pak. Masih usaha saya, buka usaha pijit. Iya. Berpindah-pindah tempat. Tempatnya sewa? Sewa, Pak. Sewa ya. Sampai dengan sekarang? Sekarang sewa masih. Masih sewa ya. Nah. Apa kabar dengan Yayasan Pertuni ini, Pak? Nah, boleh cerita, kenapa bisa hadir ini Pertuni? Oh iya. Sebelum saya ke Medan pun, Pertuni ini udah ada, Pak. Sejak tahun 77 sudah ada di sini Pertuni. Jadi setelah saya bergabung, teman-teman memilih saya selaku ketua. Waktu itu saya masih pengurus, Pak. Waktu itu tahun 2000. Ya. Sebentar Pak, maaf Pak ya. Iya. Saya betulin ini sedikit. Oke. Tahun 2000 saya sekretaris Pertuni. Tahun 2000 Bapak Iya. bergabung di Pertuni?
Iya, tahun 2000 Pak. Bergabung di Pertuni. Pertuni Iya. itu cuman ada dia skalanya nasional apa di Sumatera Utara aja? Nasional Pak. Oh, nasional. Ah, Terus Pak, Bapak bergabung. bergabung itu mulai tahun 2010 saya diangkat jadi ketua. Sekarang sudah 2 periode Pak, sudah terakhir lah ini. Satu periode berapa tahun Pak? 5 Pak. 5 tahun. Ah, Bapak diangkat jadi ketua ya Mas. atas musyawarah ya? Atas musyawarah. Namanya Musda Pak. Sudah ya, Ah, musyawarah daerah. Terus Iya. Pak? jadi itulah, begitu terpilih saya di tahun pertama itu, saya lihat tunanetra ini membaca Al-Quran sangat minim Pak, yang bisa membaca Al-Quran, termasuk istri saya. Semua sekali istri saya itu nggak tahu baca alif balik pun Pak dulu. Jadi saya buatlah pengajian dulu, mulai-mulanya itu seminggu sekali, 20 orang. Lama-lama ada donatur, bertambah 40 orang. Sekarang sudah 60 orang Pak tunanetra itu setiap hari Kamis. Bahkan sudah ada bisa 1 juz 1 hari. Sekarang namanya one day one juz. Itu ada 32 orang tunanetra. Jadi saya itu ingin menyamakan hak tunanetra sama orang-orang yang lain, sama orang yang fisiknya normal. Kalau orang yang normal bisa baca Al-Quran, kenapa tunanetra tidak? Sewaktu itu Pak, Al-Qurannya cukup mahal sekali Pak. Satu Al-Quran braille itu Pak, satu set itu 30 juz itu waktu itu 3 juta Pak. Semasa itu, di tahun 2001 itu Pak. Jadi sekarang alhamdulillah berkat perjuangan nggak beli lagi Pak, malah banyak yang menawarkan puluh Al-Quran gitu Pak kan, banyak yang menawarkan. Dan sampai saat ini sudah banyak tunanetra mewakili daerah-daerah yang MTQ maupun tingkat daerah, nasional, pusat itu kebanyakan dari Medan itu Pak. Contohnya itu kan ada dari Padang itu, perwakilan Padang itu orang Medan. Nah, bahkan yang semalam tingkat provinsi juara 1 dari kita Pak, juara 1 sampai 2 dari kita. Kapan Bapak tersentuh untuk mau belajar Al-Quran? Itu di mana tuh? Pada itu ketika itu kan dulu waktu saya sekolah di Tebing, saya sempat di Jakarta. Waktu itu namanya Jambore Pak. Kebetulan saya juga anggota pramuka. ya, Nah, di Jakarta itu banyak yang bisa baca Al-Quran. tunanetra, Nah, disabilitas ini ya. nah, Nah, terus Pak? dari situlah, jadi ajak teman-teman. Kebetulan ada seorang tunanetra juga yang baru tamat dari pesantren yang ngajar sini sekarang Pak. Itu tunanetra. Jadi bapak inilah yang mengajarnya Pak. Nah, itu loh Pak. Bapak belajar Al-Quran pakai braille tadi itu ya? Iya, Di di sini Pak. di sini bukan di Tebing berarti ya? Bukan, di sini nggak ada Pak. Oh, di sini ya. Berarti pecetus Bapak membuka belajar membaca Al-Quran bagi yang penyandang disabilitas itu Bapak atau Bapak yang baru tamat ini tadi, yang dari pesantren ini tadi? Kalau membukanya secara massal saya Pak. Oh, Bapak ya? Ya, tapi kalau Bapak ini memang sudah punya ilmu itu. Iya. Kalau Di tahun Al-Quran. berapa itu Pak? Kalau saya waktu saya pengurus awal jadi pengurus tahun 2001 Pak. 2001 berarti ini udah ada? Sudah Pak. Sudah ada? Sudah. Oh, berarti sekretariat ini sebelum Bapak juga ada ya? Sudah ada. Oh, dari sini ya? Sudah sini Pak. Yang Kalau dekat. saya udah terakhir tahun ini Pak, seharusnya udah musda saya di bulan 7 yang lalu karena pandemik ditunda. Oh, tahun depan. seperti itu ya. Nah, Untuk keanggotaan Yayasan Pertuni sendiri ada berapa orang jumlah? kalau untuk Medan itu 387 Pak. 387 87 itu semua tunanetra. Kalau untuk Sumatera Utara 872. Kami ada 17 kabupaten kota. Nah, bagaimana respon ataupun dukungan pemerintah terhadap Yayasan Pertuni ini? Boleh cerita Bapak, Pak? Iya. Mulai dari start Bapak bergabung sampai dengan Iya. saat ini. kalau dukungan pemerintah, kalau menurut saya masih kurang Pak.
Karena dulu kami pernah dapat bantuan sebelum tahun 2013 terakhir Pak, itu 2012 terakhir Pak. Nah, itu kalau bantuan nggak memadai, sekitar 50 juta. Waktu itu sekitar 3 tahun kami dapat. Setelah kemarin terjadinya korupsi yang besar-besaran itu, gubernur masuk waktu itu, sampai sekarang kami nggak pernah dapat lagi Pak. Jadi dari pemerintah mulai Bapak masuk menjadi anggota Yayasan Pertuni sampai Bapak menjadi ketua selama 2 periode ini, berapa kali? 3 kali Pak. 3 kali dengan jumlah? 2 kali 50, sekali 100 Pak. Dari pemerintah Pak ya? Nah, dari pemerintah. Pemerintah itu secara substansial dinas apa enggak? Dinas sosial? Nah, dinas sosial sebagai lending sektor, tapi kalau atas nama dinas sosial itu nggak ada Pak. Hanya rekomendasi dia lah kayak gubernur gitu Pak. Oh berarti rekomendasi dari dinas sosial, Iya. gubernur yang mengeluarkan. Untuk masa Bapak Edi Ramayadi dan Bang Ijek sekarang ini, apakah pernah disantuni ataupun datang kemari? Oh, pernah datang kemari, pernah Pak. Pernah ya? Iya. Siapa? Langsung? Pak Ijek juga pernah, Pak Edi Ramayadi juga pernah. Waktu itu malah Bapak itu memerintahkan seluruh dinas-dinas untuk memperhatikan ini. Cuman hanya saja hangat-hangatnya selama 1 minggu tuh data. Sampai sekarang juga tidak ada apa-apanya lagi Pak. Sama sekali tidak ada santunan Pak ya? Ya, oke. Kegiatan apa saja Pak yang ada di sekretariat Yayasan Pertuni di sini Pak? Kegiatan kita kalau bagi yang agama Islam ada belajar mengajar huruf Al-Quran Braille, dan sekarang juga ada semacam sekolah daring di sini untuk tunanetra. Kan ada juga tunanetra itu yang sekolahnya di Cimahi tapi daringnya di sini Pak. Iya. Nah, dan ada juga sekolahnya di Padang, daringnya juga di sini gitu. Yang kedua ada olahraga juga seperti ini Bapak lihat tenis meja ini Pak kan. Yang ini ada juga kegiatan apa namanya itu semacam pemberdayaan perempuan. Kita ada buat makanan kuliner gitu, keripik-keripik gitu Pak. Oh maksudnya dari segi ekonominya ya? Ekonominya. Nah, kalau dari segi agamanya itu tadi Pak, pengajian tadi Pak ya. Untuk kunjungan Pak dari semacam lembaga sosial ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan bagaimana? Apakah sering ada yang datang atau sama sekali tidak? Ada Pak, sering nggak cuman ada Pak. Dari mana aja tuh Pak? Boleh Bapak sebutkan? Kalau waktu itu saya takut tidak ada yang tidak tersebut, nanti malah dia membantu tuh kan. Oh gitu ya, ya. Yang penting ada lah ya. Ada Pak ya kan? Oh iya betul. Iya betul. Saking lumayan ada lah ya, banyak ada, lah Pak. gitu ya. Apalagi pandemi kemarin itu Pak. Adalah berganti, kan banyak berganti, kadang untuk 50 paket, ada yang 20, terkumpul 20 kayak gitu Pak kan. Iya. Ada yang nginap juga Pak ya? Ada Pak. Berapa jumlah ruangannya Pak? Kalau ruangnya kita ada 8. Iya. Jadi ini semacam penampungan yang tidak bisa nyewa rumah gitu Pak. Yang nggak bisa nyewa rumah berarti tinggal di sini lah ya. Sini Pak ya. Untuk biaya makan, kita bilang Pak, makan dia segala macam itu bagaimana? Secara regulasinya di sini. Di sini kan karena orang ini sudah berkeluarga. Kalau yang berkeluarga mereka cari sendiri Pak. Ada yang berjualan kerupuk, bahkan ada yang mau cerita nyanyi-nyanyi di SPBU Pak kan. Nah, kalau yang masih belum bisa bekerja ya masih kamilah yang mencarikannya gitu Pak. Klarifikasi nih Pak ya, saya klarifikasi nih sama Bapak, boleh Pak ya? Boleh Pak. Saya memang ada banyak di jalan saya lihat saudara saya yang penyandang disabilitas berdiri memegang jajanannya seperti keripik-keripik itu satu. Sering saya lihat, terutama di Jalan Gria yang saya lalui setiap hari. Kemudian yang nyanyi-nyanyi di SPBU, rata saya lihat memang. Apakah semuanya itu memang bersumber dari sini Pak? Enggak Pak. Oh tidak ya? Enggak. Jadi, ada juga yang lain itu Pak. Kalau untuk buat kerupuk ini tempat lain ada 2 tempat lagi selain Pertuni Pak. Oh gitu? Itu kok bisa gitu Pak? Apa dari yayasan lain atau gimana Pak? Boleh cerita Pak? Bukan, mungkin
ada tunanetra dia mampu untuk mendiri, buka usaha, mengajak teman-teman yang lain, itu kami perbolehkan Pak. Nah, bagi yang nggak mampu, kalau di sini kan mereka dibawa dulu, laku baru dibayar gitu Pak. Iya. Nah, bahkan kita kalau tidak ada uang kita kasih pinjam, bahkan ada yang tidak bayar juga karena tidak ada penghasilan Pak ya kan. Tapi secara basicnya mereka memang dari sini awalnya. Dari sini awalnya Pak. Oke. Nah, Secara tata kelola keuangan bagaimana di sini Pak? oh kami ada bendahara, ada sekretaris. Oh iya betul Pak, betul. ya. Ini kan berkegiatan. Nah, Ada perlu kebutuhan untuk konsumsi, perlu kebutuhan untuk tenaga pengajar, butuh apa segala macam lah itu. Bagaimana keluar masuknya anggaran tadi itu secara pengelolaan keuangannya? iya. Kita gini Pak, Heeh. kita ada staf juga kan Ya. untuk bantu kita. Bantuan itu malah terperinci Pak. Misalnya bantuan dari si A, ini digunakan untuk apa, untuk beli ini kan. Kalau pengaji ini Pak, dia tidak kendalikan di kas Pertuni Nasional, karena pengaji ini kan ada Biro Kerohanian Islamnya juga Pak. Ya. Nah, jadi dikelola sama Biro Kerohanian Islam. Nah, ya, kepala bironya juga tunanetra. Untuk keluar masuk catatan itu yang melihat Pak. Nah, gitu ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, Ya. tapi memang hampir tidak ada biaya apa di sini Pak, karena tadi kalau mengharapkan sumbangan dari orang sekali itu Pak kan, kalau pas ada sumbangan adalah yang bisa dimakan gitu loh Pak kan, sama-sama pengaji. Maksud saya itu Pak, apa kemandiriannya bagaimana? Itu yang saya mau tanya sama Bapak tadi. Olahan duit masuk dipergunakan untuk operasional ini, maksudnya saya pengen tahu itu dari mana sumbernya itu. Boleh Bapak cerita? Ya dari masyarakat lah, cuman gitu nggak seberapa memang Pak. Maksudnya dari masyarakat ini Bisa dari orang-orang yang datang kemari ngasih bantuan. berarti kan sifatnya sumbangan, sedekah Pak kan? Maksud saya gini loh. Rutin Pak. Yang rutinnya mungkin dari santri yang belajar mereka ada tarif, dikenakan biaya kayak sekolah Pak. Kita ada SPP-nya. Apakah di sini berlaku yang seperti enggak, itu? Pak. Malah kita yang ngasih ongkos orangnya Pak. Oh. Nah, sebenarnya sekarang itu ada dari Basnas itu setiap bulannya Pak, yang untuk pengajian yang dikasih ongkos yang hari Kamis itu Pak kan. Jadi mereka setiap datang ke sini 20.000 per orang. Yang anggota pengajian ini kasih ongkos. Sumber duit itu dari ada dari Basnas Pak, 2 juta sebulan. Basnas, Badan Zakat Nasional. Zakat Nasional itu setiap bulannya Yayasan Pertuni ini dapat sebesar 2 juta. 2 juta. Itulah dipergunakan untuk yang setiap hari Kamis itu Pak. Iya ya. Pak. Jadi dia sebulan itu 4 kali. Yang datang itu 40 paling dikit. 40 paling dikit. Iya, rata-rata 50 sampai 60. Itu di hari Kamis dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 10 sampai zuhur. Dari jam 10 sampai Masuk zuhur. masuk zuhur. Iya, benar. Studinya adalah belajar Quran semua. Iya, belajar semua. Cuman ada tingkatan, ada tingkat dasar, ada permula, ada pemantapan. Iya, iya, iya. Selama 2 periode Bapak memimpin, boleh cerita Pak, kebanggaan yang seperti apa Bapak rasakan, kebanggaan selama 2 periode Bapak memimpin? Boleh cerita? Iya. Kebanggaan saya rasakan Pak, yang dulunya tidak bisa baca Al-Quran jadi bisa, yang dulunya anak-anaknya kalau datang tamu disimpan dalam kamar, sekarang sudah boleh keluar gitu Pak. Kalau dulu Pak, sebelum Pertuni ini maju, saya nggak ngerti Pak, maksudnya disimpan dalam kamar itu maksudnya gimana? Gini, ada seorang orang tua, anaknya tunanetra. Sebentar Pak, saya perbaiki. Ya. Nah, gimana tadi Pak? Nah, jadi malu Pak, anaknya tunanetra. Jadi kalau setiap datang tamu orang tuanya ini tadi, anak ini dikurung di kamar, disediakan makan di kamar apa gitu Pak. Supaya nggak keluar-keluar gitu Pak. Nah, itu yang kita bahas, semacam bentuk diskriminasi Pak. Nah, dan juga waktu itu tunanetra nyimpan di bank pun uang, kalau ada uangnya nggak bisa Pak, karena alasan tidak bisa tanda tangan. Nah, jadi sampai sekarang kita perjuangkan tunanetra sudah bisa menyimpan uang di BRI.
dengan pakai jempol. Dulu juga tidak bisa berkuliah, tidak boleh tunanetra berkuliah. Sekarang tunanetra sudah bisa kuliah Pak, sudah banyak kuliah. Itulah yang satu kebanggaan saya dulu Pak. Dan kawan-kawan sudah di mana-mana sudah banyak mengangkat Sumatera Utara ini pemenang membaca Al-Quran, pemenang olahraga, bahkan sudah ada yang digaji itu Pak, yang olahraga itu. Itu menjadi kebanggaan saya Pak. Itulah Pak ya, bagi saya yang normal juga saya sangat iri dengan saudara-saudara saya yang seperti yang saya lihat sekarang ini, dalam artian demi Allah Pak ya. Iya Pak. Dengan Bapak mengajarkan Al-Quran kepada penyandang disabilitas ini, demi Allah juga setiap Al-Quran yang dibacakan sama mereka itu per satu hurufnya mengalir Pak. Iya Pak. 10 kebaikan ke Bapak. Betapa irinya kami yang normal ini, yang sulit sekali untuk bisa membaca Al-Quran. Bukan berarti tidak bisa, tidak disempatkan waktu untuk bisa membuka Al-Quran untuk membaca. Nantinya saya berharap dari video ini yang melihat, yang menonton dengan bijak bakal bisa memahami hakikat apa fungsi kita hidup di dunia ini, ya Pak ya. Kemudian Pak, selama 2 periode Bapak memimpin, masalah apa yang paling sulit, masalah apa itu Pak? Ya, kalau masalahnya cukup banyak Pak. Kita masih ada semacam bentuk diskriminasi di provinsi ini Pak. Contohnya mereka tunanetra sudah dibuat jalannya untuk tunanetra dipergunakan untuk jualan seperti Lapang Merdeka. Kalau tunanetra jual Lapang Merdeka nggak boleh, orang melihat boleh Pak. Ke kampus, beberapa kampus tidak boleh tunanetra masuk di sana. Itu Pak. Yang selanjutnya kami sudah beberapa kali untuk mengusulkan perda Pak, peraturan daerah. Bahkan kami sudah pernah orasi itu di depan kantor DPR. Sampai sekarang juga belum dikabuli Pak. Dengan dasar itulah pemerintah tidak bisa bantu kita karena tidak ada payung hukumnya. Peraturan daerah tadi Pak. Itu perda tunanetra atau perda disabilitas atau pergub itu belum ada Pak. Kalau undang-undang sudah ada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Internasional itu Nomor 19 Tahun 2011. Hanya saja di Provinsi Sumatera Utara ini peraturan daerahnya yang belum ada Pak. Saya juga masih ini Pak ya, masih ingin bertanya Pak sama Bapak biar lebih jelas ya kan. Iya. Bentuk diskriminasi tadi, ketika Bapak bilang di area Lapangan Merdeka sebenarnya ada area untuk penyandang disabilitas ini. Untuk jalannya Pak ya kan? Untuk jalan apa untuk jualan ini Pak? Sekarang sudah untuk jalan nih Pak. Jalan kaki kita kalau tunanetra itu mau berjalan sering nabrak-nabraki jualan orang itu Pak. Kan ini ada kuning seperti ini Pak. Itu kan harusnya jalan tunanetra, tidak bisa melakukan tempat dagang-dagang orang itu. Oh Pak. Ini mereka buat untuk dagang sehingga jalan penyandang disabilitas ini terganggu gitu Pak, saya nabrak gitu Pak. Iya. Kalau yang di kampus tadi Pak? Di kampus ada beberapa kampus juga melarang tunanetra untuk berjualan. Pada prinsipnya, secara aturan, apakah penyandang disabilitas boleh jualan di kampus? Ya sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pak, tunanetra wajib diperlakukan yang sama Pak. Wajib diperlakukan yang sama. Berjualan di kampus-kampus. Di kampus, bahkan pekerjaan juga tunanetra kalau dia mampu boleh dipekerjakan. Boleh dipekerjakan. Pada kenyataannya? Tidak ada Pak. Iya. Bapak tahu dari mana Pak? Iya Pak. Bapak kita tahu dari mana? Pak, kita waktu itu kan kita langsung bertemu dengan sebelumnya Bapak Adi Ramayadi. Waktu itu sudah ada kesepakatan bahwa penyandang disabilitas 2%-nya Pak bisa menempati pekerjaan sesuai pendidikannya Pak. Nah, ternyata kami ajukan ke beberapa perusahaan, tidak ada yang menanggapi.
bentuk diskriminasi apa lagi Pak yang pada kenyataannya begitu pahit yang diterima oleh penyandang disabilitas? Ya contoh Pak, kita mengambil perumahan nggak boleh Pak. Nggak ngerti saya Pak, maksudnya Kita mau ngambil kredit Beli. rumah, ya beli kredit perumahan, alasannya tidak ada gajinya Pak. Makanya sampai sekarang tunanetra itu nggak punya rumah Pak. Bahkan kalau yang tunanetra yang agak mampu itu dia kalau untuk 1 bulan 1 juta bisa bayar sebenarnya daripada nyewa Pak kan. Sudah kami tanya di mana-mana juga nggak bisa Pak. Bahkan mengambilkan kendaraan anaknya kalau atas nama tunanetra itu tidak bisa. Itu saya sendiri yang melakukan Pak, tidak bisa saya. Nah itu Pak, seperti itu Pak ya. seperti itu Pak. Memang sudah ini bukan sekarang berarti trouble-nya ini Pak ya. Masalah ini bukan sekarang ya. Dari dulu, cuman kami berjuang sampai sekarang Pak. Bentuk perjuangan dari yayasan ini apa itu Pak? Apa bentuk perjuangannya? Kita melakukan audensi Audensi dengan DPRD, Ya. dengan gubernur. Sudah diterima Pak, diiyakan. Akan digodok. Terakhir semalam Pak di bulan 8 tanggal 5 kalau nggak salah saya tahun ini Pak. Nah, ini pasti kami perjuangkan katanya Pak. Nah, bahkan perda ini kami ajukan mulai tahun 2013. Nah, sampai sekarang itu belum terpenuhi Pak. Bahkan kita BPJS kesehatan kita ada yang dicabut. Nah, seharusnya BPS dicabut dengan alasan kita tidak tahu Pak. Tiba-tiba kita cek berobat itu sudah ditutup BPJS kita. berapa orang yang mengalami itu Pak? Berapa orang yang mengalami BPJS dicabut gara-gara masalah disabilitas tadi? Nah, itu data belum tahu. Ini sedang kami data memang. Bapak tahunya dari mana? Kalau ada yang dicabut? Oh, dari ketua cabang Pak melapor ke saya. Ngotong-ngotong ini BPJS saya udah mati gitu kan. Nah, jadi sekarang ini kami suruh kawan-kawan datang ke Puskesmas untuk pura-pura berobat. Nah, itu intinya Pak kan. Kalau ternyata dia dicabut juga, itu akan kami buat lagi semacam orasi lah gitu Pak. Kalau sifatnya BPJS ini, tunanetra juga membayar iuran Pak? Ah, ini bukan BPJS yang iuran nih Pak, yang pemerintah punya. Oh, yang pemerintah punya ya? Iya, bukan. Berarti free lah memang ya khusus? Iya, free. Jadi sekarang kan ada pengurangan itu Pak. Iya. Jadi kena sama yang tidak pantas ya. Gitu Pak kan. Itu Pak. Berarti yang mendapat PKH itu Pak, ada namanya program keluarga harapan. Itu sangat sedikit sekali tunanetra yang mendapatkan. Itu program dari mana tuh Pak ya? Kemensos Pak, Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ya? Untuk Bapak sendiri dan komunitas ini sudah pernah menggrubis masalah ini ke dinas sosial langsung? Sudah, bahkan kami buat panja kemarin tuh, namanya panitia kerja. Iya. Nah, setelah datang Bapak Gubernur itulah, waktu itu Bapak Gubernur memarah-marahi ASN lah yang tidak tanggap itu. Iya, iya. Semuanya bilang siap-siap. Jadi kami disuruh mendata. Begitu pulang Pak Gubernur, suruh kami mendata. 3 hari kami mendata. Kami serahkan berkasnya ke ke Dinas Sosial Provinsi. Diadakan rapat waktu itu di Bapeda. Ini akan kami monitoring kata Bapeda kan. Nah, tapi sampai saat ini tidak ada Pak. Nah, gitu Pak. Bagaimana perasaan Bapak ya ketika respon yang begitu apa ya katakanlah terhadap penyandang disabilitas ini sebegitu, bagaimana perasaan Bapak? Saya sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Ya, cuman apa ya? Kalau kami dari pengurus itu sudah berusaha, kawan-kawan bahkan kadang-kadang buat acara doa di sini supaya terkabul Pak kan. Begitulah saya kenapanya Pak. Maka ketika pandemik itu teman-teman ini Pak, maaf Pak ya, para tidak ada beras di rumah pada apa. Yang menerima kami waktu itu itulah Pak Gusirawan Saribu Pak. Jadi ada yang susah betul itu ada 40 orang. Dialah yang
mengapa kawan-kawannya di Gerindra memberikan bantu pada kawan yang 40 orang tadi dikasih 1 juta satu orang waktu itu. Gitu loh Pak. Dan sampai saat ini Pak, anak-anak tunanetra yang bersekolah banyak yang uang sekolahnya belum terbayar ini Pak, uang kuliahnya. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan itu Pak. Biasanya itu biaya anak dari tunanetra yang sekolah itu biayanya dari mana ya Pak ya? Dari usaha kami lah Pak pribadi. Dari orang tuanya ya, orang karena tuanya. pandemi ini tidak ada pemasukan, Tidak ada pemasukan. terbengkalai lah masalah itu Pak. Terbengkalai Pak. Anak Bapak sekarang yang paling tua usia berapa Pak? Jalan 23 Pak. Jalan 23, yang nomor 2? Nomor 2 20 tahun. 20 tahun. Hmm. Jadi anak saya yang nomor 2 nggak saya kuliahkan Pak, karena nggak sanggup saya gitu. Untuk tempat tinggal Bapak di sini? Ini nggak di sana Pak, nyewa Pak, di jalan Seblutu sambil buka praktek pijat. Seblutu, berarti setiap hari Bapak ngantornya kemari lah ya? Enggak tiap hari juga Pak, kalau ada pengajian-pengajian gini Pak kan, untuk mantau-mantau, karena kadang mau juga polisi datang kemari Pak. Polisi? Iya. Ngapain? Ya, kalau ada kerumunan-kerumunan diingatkan gitu. Oh, Bukan marah, memang diingatkan. Kadang suka kerumun-kerumun gitu Pak. protokoler kesehatan karena pandemi. Kesehatan, tolong jaga gitu Pak kan. Iya, iya, iya. Nah, Kalau Bapak nggak ada di sini, siapa yang menjadi perwakilan Bapak untuk mengkoordinator lah di sini? ada memang stok saya ada. Siapa namanya Pak? Ada Ibu Idar Bu. Pak. Bu Idar ya? Iya. Pak penyandang juga? Enggak, dia melihat Pak. Sebenarnya kan masa Bapak duduk di sebagai ketua yayasan ini kan sudah berakhir. Iya. Karena pandemi belum ada musdanya kan. Iya Pak. Harapan Bapak secara pribadi ya, seperti apa ke depannya yayasan Fortuny ini Pak? Ya harapan saya ya kepada semua pihak pedulilah terhadap penyandang tunanetranya Pak ya kan. Ya bisa pemerintah, BUMN, BUMD, juga masyarakat ya pemerhati Pak ya kan. Kadang-kadang di sininya kalau apa Pak pas pemilu aja kadang Pak yang mau ramai orang di sini mau peduli gitu, setelah pemilu dan sunyi gitu Pak ya kan. Itu yang terjadi di sini. Sebenarnya kalau pemerintah mau itu kan ada CSR Pak ya kan, di BUMN, BUMD itu kan harusnya bisa dibantuin sebagai kemari Pak kan gitu Pak. Nah, itulah harapan kami Pak. Oke Pak. Pernah nggak di Yayasan Fortuny ini membuat satu pertemuan ketika misalnya Pak di perusahaan BUMNA misalnya, Iya. Bapak tahu di sini ada dana CSR, Iya. Bapak berunding dengan keanggotaan Fortuny di sini menyimpulkan sebuah gagasan, ayo kita ke sana, kita audiensi, kita mintalah dana CSR mereka supaya bisa disalurkan kemari untuk kegiatan kita di sini. Pernah nggak seperti itu Pak? Pernah Pak. Nah, kemana aja Pak, boleh cerita? Kita pernah ke PT Telkom, pernah ke PT PN3, pernah ke Pertamina. Itu pernah Pak. Pertamina itu belum pernah ada bantu Pak. Kalau Telkom dulu pernah sekali untuk bantu anak-anak sekolah waktu itu. Seingat saya sekitar 5 jutaan tuh, sekitar 4 tahun yang lalu. Kalau PT PN3 pernah juga ngasih baras itu Pak untuk 50 paket Pak. Cuman sekali-sekali semua Pak? Iya Pak. Tidak ada yang berkesinambungan Pak? Nggak ada Pak. Memang saya berharap kalau bisa Pak ada yang rutin Pak supaya kegiatan ini betul-betul berjalan Pak ya kan. Saya udah nggak bisa berkata-kata lagi Pak. Iya Pak. Semoga ya ini Ibu Niki mengundang saya kemari juga, saya sebagai ya sebagai apa ya, sarana mungkin suara Bapak mewakili penyandang disabilitas di Yayasan Fortuny Sumatera Utara ini bisa didengar mungkin. Yang kita harapkan adalah tokoh-tokoh Muslim Iya.
yang memiliki finansial baik dan berjiwa peduli antar sesama muslim bisa menjadi sebuah ladang investasi akhirat mereka bagi tokoh-tokoh muslim yang memiliki finansial yang cukup baik untuk bisa berkontribusi di sini nantinya, Pak. Yang kita harapin itu dari nanti video ini kita share ke media. Bapak, terima kasih dulu sebentar, Pak. Nanti kita mau tour. Saya mau tour di daerah sini. Ini ruangan apa, itu ruangan apa, ini siapa, nanti Bapak bercerita juga. Iya, Pak. Ya, kita istirahat sebentar, Pak ya. Iya. Oke. Tapi kalau bisa Pak yang di dalam itu tanya juga Pak supaya Oh iya. jangan dari kita. Ada 2 orang itu yang hidup sama orang tuanya, semasa hidup sama orang tuanya perlakunya tidak ini Pak, kurang apa ya kan? Ada yang pukuli, ada yang apa gitu Pak ya. Maksudnya secara orang tua kandung? Iya. Di sini berapa orang yang sekiranya memang membutuhkan donasi untuk berapa yang tadi Bapak bilang? Kalau yang betul-betul kalau membutuhkan semua membutuhkan Pak ya. Tapi kalau yang betul-betul itu yang 2 orang ini Pak yang Kenapa Pak? Karena itu tadi, karena tidak ada apa dari orang tuanya. Tidak ada, kurang mendukung lah Pak terhadap anaknya di sini gitu Pak. Ya mungkin juga orang tuanya ekonominya juga lemah Pak ya kan. Karena dari pemerintah dari tahun 2013 sampai sekarang itu tidak ada. Secara orang yang mengabdi di sini, ibu, bapak ketua, bapak sekretaris segala macam, berarti sama sekali tidak mendapatkan gaji? Tidak. Begitu juga listrik, air. Bayarkan dulu air saya, listrik saya. Uang saya tidak ada. Nanti diputus, saya bayarkan. Karena dengan keadaan ekonomi kawan-kawan, saya tidak berani menagihnya. Istri saya, anak saya mau makan apa kalau saturan saya bayar. Guru mengaji yang terpenting sama kami. Kalau masalah usaha, rezeki dari Allah. Tapi kalau rezeki guru memang dari bapak dan ibu lah yang menonton di sini. Walaupun orang tuanya keterbatasan tidak melihat, jangan pula lah anak ini nggak bisa mengaji. Kasihlah kami penerangan apa sih narkoba itu. Tapi sampai sekarang belum dijawab. Ke instansi mana itu? Nggak usah disebut ya Pak ya, nanti nggak enak. Dan lagi kawan-kawan ini ditipu jualan. Ibu cerita bagaimana bisa ditipu? Kenapa bisa ditipu? Bahkan ada yang ditodong Pak. Maksudnya ditodong gimana? Ibu jelaskan sejelas-jelasnya biar masyarakat tahu. Kawan-kawan kami ini jualan dalam keadaan gerimis. Datanglah komputer ini tujuannya supaya kawan-kawan kami ini mandiri dengan usaha online. Di sana udah tidak jalan karena disaingi dengan orang melihat. Tunanetra memikul kerupuk, orang melihat pakai mobil. Harga dibanting, nggak laku ke tunanetra lagi Pak. Kalau air sama listrik itulah yang dibayarkan Pemda. Sama izin sama tempat ini, izin tinggal di sini. Ini memang punya Pemda, kami hak pakai di sini. Enggak mereka yang bayar Pak. Berarti secara berapa pengeluaran listrik, iya. sama sekali kami tidak tahu. Ya. Iya, enggak tahu. Dan berapa alokasi untuk pendanaan ini kan juga enggak tahu, ya, enggak tahu. Pernah nggak mencari tahu? Mencari tahu enggak Pak, tapi kayaknya mereka kasih tahu ada. Dengan cara tidak mereka bayar, datang orang PLN ke sini. Mau memutus, dari situlah kami tahu. Pernah juga kami bayarkan dulu, nanti ada perjanjian dari pemerintah dibalikkan. Tapi tidak ada yang tidak dibalikkan. Ya udah, kira hangus. Itu Pak Gubernur pernah ke sini. Menginstruksikan kepada dinas-dinas untuk memperhatikan pertuni. Dipanggil semua kepala dinas ke sini. Hadir mereka semua. Dalam waktu seminggu setelah itu, memang sibuk mereka menanyai kami, mewawancarai kami, apa yang dibutuhkan. Air kayak mana, mau kita bikin apanya. Seminggu setelah itu, lenyap sampai sekarang tidak ada berita.